Halo, pernah nggak sih kamu bayangin ada sekelompok pahlawan super yang hebat banget, tapi mereka hampir aja hancur. Bukan karena musuh dari luar loh, tapi justru dari dalam kelompok mereka sendiri. Nah, hari ini kakak mau ajak kamu buat menelusuri sebuah cerita yang super seru dari 8 surat kuno, tentang gimana sebuah gerakan besar berjuang buat menyelamatkan hatinya. Coba dibayangin, kamu nemu buah apel yang kelihatannya paling merah, paling cantik. Tapi pas kamu gigit, ternyata di dalamnya ada ulat. Nah, kira-kira begitulah yang terjadi kalau bahaya terbesar itu bukan datang dari luar, tapi justru dari dalam. Jadi, apa ya yang bakal kamu lakuin kalau ternyata musuhmu itu menyamar jadi teman? Oke, cerita ini dimulai pas para pemimpin besar yang pertama, para rasul, itu udah mulai tua dan satu persatu pergi. Dulu, mereka itu melawan musuh yang kelihatan jelas di depan mata. Tapi sekarang muncul bahaya baru yang nggak kelihatan dan jauh lebih menakutkan. Kenapa? Soalnya bahaya itu tumbuh di dalam rumah mereka sendiri. Bener banget. Musuh baru mereka itu bukan tentara yang bawa-bawa pedang, tapi orang-orang yang pura-pura baik, pura-pura jadi teman. Mereka masuk sambil senyum, tapi diam-diam mereka malah menanam benih-benih kebohongan buat merusak semua hal baik yang udah susah payah dibangun. Rasanya kayak dikhianati kan? Ini bahaya yang serius banget. Oke, sekarang kita bakal selami lebih dalam lagi ya. Ancaman ini tuh kayak kuman yang nggak kelihatan tapi bisa menyebar dan bikin seluruh kelompok jadi sakit. Ada 3 jenis kuman utama yang lagi nyerang mereka. Yuk kita jadi detektif bareng-barang dan cari tahu apa aja itu. Nah, coba lihat tabel ini. Jadi, ini dia masalahnya. Pertama ada kuman kerusakan ajaran. Ada yang mulai bilang kalau Yesus itu kayak hantu, nggak punya tubuh manusia beneran. Loh, kenapa ini bahaya? Soalnya, kalau Yesus bukan manusia, berarti dia nggak bisa bener-bener ngerasain apa yang kita rasain. Terus yang kedua, kuman keruntuhan moral. Ada yang mikir, Tuhan kan baik, jadi kita boleh dong berbuat nakal sesuka hati? Hah, itu salah besar. Itu sama aja kayak bilang karena mama papa sayang sama kita boleh merusak semua mainan di rumah. Nggak boleh kan? Dan yang ketiga, kuman penyalahgunaan kepemimpinan. Ada tuh pemimpin sombong namanya Diotrephes, yang maunya jadi nomor satu terus dan nggak mau nolongin orang lain. Gawat banget kan? Tapi tenang aja, para pahlawan iman ini nggak tinggal diam kok. Mereka punya rencana yang super cerdas buat ngelawan infeksi ini. Rencananya itu punya 2 bagian, kayak seorang kesatria yang bawa pedang yang kuat sama perisai yang nggak bisa ditembus di waktu yang bersamaan. Rencana mereka ini sederhana tapi kuat banget. Pertama, pertahankan kebenaran. Ini pertempuran buat pikiran. Mereka harus ingetin semua orang soal ajaran yang benar, ibaratnya kayak punya peta yang benar biar nggak nyasar. Kedua, hidupi kebenaran. Nah, ini pertempuran buat hati. Nggak cukup cuma ngomong doang, tapi mereka harus nunjukin kebenaran itu lewat perbuatan baik setiap hari. Kenapa? Biar orang lain bisa lihat sendiri mana jalan yang benar. Dan yang paling keren itu semangat juang mereka. Yudas nulis surat yang isinya kayak seruan seorang jenderal perang. Dia bilang, ayo berjuang, pertahankan iman kita yang berharga ini. Ini bagian pertama dari rencana tadi. Jangan biarkan ajaran yang benar dirusak. Soalnya menjaga kebenaran itu penting banget. Kayak kita lagi jaga harta karun yang paling berharga. Nah, ini dia senjata kedua mereka yang paling ampuh. Yohanes bilang kalau kamu beneran percaya sama Yesus, hidupmu harus kayak dia, penuh dengan cinta. Ini cara terbaik buat melawan guru-guru palsu. Daripada cuma debat pakai kata-kata, mereka menunjukkannya langsung lewat perbuatan. Perbuatan baik itu kayak lampu yang terang banget, yang bikin semua kebohongan jadi kelihatan jelas. Pertarungan ini bukan cuma melawan kuman dari dalam loh, mereka juga sering diejek dan dimusuhi sama orang-orang di luar. Jadi selain berjuang, mereka butuh kekuatan ekstra buat bertahan. Nah, surat dari Petrus dan Ibrani itu ngasih mereka semacam kekuatan super khusus untuk ini. Petrus menyebut kekuatan super itu pengharapan yang hidup. Artinya apa sih? Artinya, meskipun keadaan lagi susah banget, lagi gelap, mereka tahu pasti ada kebahagiaan yang luar biasa yang nungguin mereka. Kok bisa mereka yakin itu? Karena Yesus udah bangkit dari kematian. Harapan ini tuh kayak lampu senter yang super terang di tengah malam. Bikin mereka nggak takut dan bisa terus jalan maju. Tapi ada tantangan lain. Beberapa orang mulai mikir, aduh jadi pengikut Yesus kok susah banget ya. Mungkin lebih enak kita balik lagi aja deh ke kebiasaan lama yang lebih gampang. Kamu pernah nggak belajar naik sepeda, terus jatuh, dan rasanya pengen pakai roda bantu lagi aja? Nah, kira-kira perasaan mereka kayak gitu. Nah, surat Ibrani ngasih gambaran yang pas banget buat ini. Coba deh lihat perbandingannya di sini.
Cara yang lama itu kayak pertunjukan wayang kulit. Kita cuma bisa lihat bayangannya aja di layar. Seru sih, tapi itu kan cuma bayangan. Tapi Yesus, dia itu wujud aslinya. Jauh lebih baik, lebih nyata, dan buat selamanya. Ngapain kita balik lagi lihat bayangan kalau kita udah bisa ketemu langsung sama pahlawan aslinya yang super duper luar biasa? Ternyata nih, semua masalah dan krisis ini ada tujuannya loh. Kamu tahu ulat kan? Dia harus berjuang keras di dalam kepompong supaya bisa keluar jadi kupu-kupu yang kuat dan indah. Nah, krisis ini tuh persis kayak kepompong yang justru bikin gerakan iman ini jadi jauh lebih kuat dari sebelumnya. Justru karena ada guru-guru palsu, mereka jadi harus mikir, tunggu dulu, sebenarnya apa sih yang paling penting yang kita yakini? Lihat deh poin-poin ini. Mereka jadi bikin semacam aturan main yang lebih jelas. Mereka negesin lagi ajaran inti mereka, bikin standar kelakuan yang baik, nentuin siapa yang boleh jadi pemimpin, dan bahkan mulai ngumpulin tulisan-tulisan penting. Krisis ini malah bantu mereka membangun fondasi rumah yang super kokoh buat masa depan. Jadi, pelajaran paling pentingnya adalah ini. Semua kekacauan dari dalam itu ternyata bukanlah tanda kegagalan, justru sebaliknya. Itu adalah proses penting yang menguji iman mereka dan bikin iman mereka jadi sekuat baja, siap untuk bertahan selama ratusan, bahkan ribuan tahun ke depan. Wah, cerita ini bikin kita mikir ya. Dan ini bukan cuma buat orang zaman dulu aja loh, tapi juga buat kita sekarang. Di keluarga kita, atau di antara teman-teman kita, gimana ya cara kita saling menjaga supaya kuman jahat kayak kebohongan atau iri hati nggak bisa masuk dan ngerusak pertemanan kita? Ini jadi PR buat kita renungkan bareng-bareng ya.